Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1522 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan jiwa dan roh kami. Puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kami. Dengan kebenaran firman Tuhan ini kami percaya. Kami semakin hari, semakin berakar kuat, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Saya percaya firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi. Mungkin sudah saudara dengar dan saya yakin saudara sudah beberapa kali juga saya sampaikan firman Tuhan ini. Sudah sangat-sangat familiar di telinga kita sebagai orang percaya. Tapi itulah kebenaran firman yang harus terus disampaikan berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya nyantol dalam hati kita. Supaya apa saudara? Supaya betul-betul kita diteguhkan. Supaya kita betul-betul kuat, paham akan kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau menceritakan kepada kita melalui ilustrasi. Tuhan Yesus menganalogikan bahwa Tuhan itu adalah batang atau pokok anggur, sedangkan kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Pohon tidak dapat mengeluarkan buah. Yang bisa mengeluarkan buah dari pokok anggur itu adalah ranting-rantingnya. Amin. Artinya, tugas kita sebagai orang percaya haruslah menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Saudara dan saya harus menghasilkan buah. Haleluya. Kenapa harus menghasilkan buah? Karena kalau kita menghasilkan buah, kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau kita tidak menghasilkan buah, firman Tuhan ini katakan, kita akan dipotong dan dicampakkan, dikumpulkan, lalu dibakar ke dalam api.
Yang diartikan di sini adalah api neraka. Pertanyaan saya sekarang, mohon dijawab di dalam hati saudara sebagai perenungan pribadi saudara. Pertanyaan saya, sebagai ranting, sudahkah saudara menghasilkan buah bagi Tuhan? Apakah jawaban saudara? Kalau sudah berbuah, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum menghasilkan buah, saudara gunakan waktu-waktu ini untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Tadi ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 21 ayat 18 dan ayat 19, di sana menceritakan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Amin. Pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu? Karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Mungkin saudara berpikir, kok Tuhan Yesus kejam amat ya? Mungkin pohonnya tidak lagi musimnya. Seperti duren ada musimnya kan, mangga ada musimnya, manggis juga ada musimnya, rambutan juga ada musimnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon ara itu tidak mengenal musim. Dia terus berbuah, tidak seperti duren, mangga, manggis, rambutan tadi yang mengenal musim, ada musimnya. Tetapi pohon ara itu berbuah terus tanpa mengenal musim. Makanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang ke pohon itu dengan harapan ada buah untuk mereka makan. Tetapi sayang sekali, pohon ara yang rimbun itu tidak ada buahnya. Makanya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan sekejap pohon ara itu mati, kering. Demikian juga dengan kita orang percaya. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, kita akan dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau dikutuk? Saya percaya tidak ada yang berani angkat tangan. Semua kita pasti mau diberkati. Amin. Kalau saudara tidak mau nasib saudara seperti pohon ara itu, hasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Injil Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dalam ayat ini. Tuhan Yesus mau bicara tentang kesempatan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita harus mengeluarkan buah-buah dalam hidup kita. Amin. Kalau tidak menghasilkan buah, maka saudara kita akan ditebang. Makanya gunakan kesempatan ini untuk kita menghasilkan buah. Saudara, saya menangkap buah-buah yang dimaksudkan di sini adalah buah-buah perbuatan kita. Di saat kita melakukan firman Tuhan, itulah buah yang dimaksudkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari buah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan tadi, yang harus kita hasilkan adalah
buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Itu yang harus kita hasilkan. Itu yang Tuhan mau lihat ada di dalam diri kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan di dalam Injil Yohanes tadi dan dalam Injil Lukas ini. Kalau dalam Yohanes, ranting yang berbuah dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebat. Amin. Haleluya. Tuhan membersihkan kita dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita melewati semua proses Tuhan itu, Tuhan membersihkan kita dengan firman, saudara, rasanya sakit, saudara. Ketika firman Tuhan itu membersihkan kita, waduh, luar biasa sakitnya. Kita diajar untuk mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, mengasihi musuh kita. Kita harus sabar dalam penderitaan, tetap hidup dalam ketaatan sekalipun kita disakiti, dikhianati. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan sedang membersihkan kita. Supaya apa? Semakin banyak menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, kalau hatimu sudah bersih, saudara, pasti saudara tidak akan tersinggung lagi. Tidak sakit hati lagi. Karena sudah bersih, saudara. Tidak terluka lagi, tidak marah lagi. Kenapa? Karena hatimu sudah bersih. Kalau kita masih tersinggung, itu tanda kesombongan. Itu artinya hatimu masih kotor, belum bersih. Firman Tuhan yang saudara baca dan dengarkan, serta renungkan itu cara Tuhan untuk membersihkan hati kita. Supaya saudara bisa menghasilkan buah-buah yang baik secara maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terluka, kita cenderung melukai orang lain. Tapi kalau hati kita sudah bersih, saudara, yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita berbuah lebat. Makanya Tuhan membersihkan kita. Semakin hari, semakin bersih. Dulu mungkin cepat emosi, cepat tersinggung. Tapi karena firman terus berbicara tentang kasih di dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi tersinggung. Kita tidak lagi emosi. Kita penyabar, penuh kasih. Dari hari ke hari. Kita semakin dibersihkan. Sehingga kita dapat menghasilkan buah. Buah yang lebat bagi Tuhan. Orang melihat, dulu dia cepat sekali emosi. Dulu dia nggak sabaran. Tetapi sekarang dia penyabar. Dia penyayang. Kenapa saudara? Karena hatinya sudah bersih. Sehingga yang keluar itu semua adalah kasih. Haleluya. Dalam Injil Lukas tadi bicara pupuk, saudara. Saudara, saya pernah pegang pupuk, itu panas. Betul? Artinya kalau firman Tuhan itu menegur kita dengan keras, sampai telinga saudara panas, saudara. Hati saudara juga panas, saudara, karena teguran firman itu. Kenapa kita merasa tersinggung di saat kita ditegur oleh firman? Karena kita sedang menjadi pelaku-pelaku dosa. Makanya ketika kita menutupi dosa itu dan ada yang menegur kita, mungkin tadinya kita berpikir, oh hanya kita yang tahu dosa ini. Tapi ketika ada yang mengusik, kita marah dengan orang yang menegur itu. Padahal melalui orang-orang itu, Tuhan memakai mereka untuk menegur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita ditegur, memang kita, marah saudara. Apalagi yang menegur kita adalah orang yang mungkin dari strata sosial di bawah kita, saudara. Mungkin saudara lebih kaya daripada orang yang menegur saudara. Mungkin dari segi pendidikan, saudara, orang yang menegur saudara di bawah saudara. Sehingga saudara panas hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal orang-orang yang menegur kita dipakai Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bertobat, supaya kita sadar. Saudara, tadi saya katakan, pupuk itu rasanya panas. Tetapi itu baik untuk pertumbuhan tanaman. Baik untuk pertumbuhan iman saudara. Memang di saat kita ditegur, itu membuat kita tuh panas hati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melawan.
rendahkan hatimu. Karena pupuk itu baik buat saudara dan saya. Amin. Kembali ke pokok anggur tadi. Saudara, kita harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan? Hidup tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Tadi saya katakan, buah itu sama artinya dengan perbuatan kita. Melakukan firman. Sehingga orang melihat kita. Orang melihat sesuatu yang berbeda dengan hidup kita. Kita yang dulu hidup bertentangan dengan firman, sekarang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga orang melihat, wah ada perubahan yang ajaib terjadi dalam diri saudara. Yang tadinya mungkin saudara suka marah-marah, emosional, sekarang saudara penyabar, penuh kasih. Orang melihat itu, itulah buah. Saudara yang dikasih itu mereka melihat, wah ini ada perubahan yang luar biasa terjadi di dalam diri orang itu. Sehingga yang dia hasilkan adalah buah-buah kebaikan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara berdampak dalam kehidupan saudara. Jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Dengan menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman. Supaya orang melihat saudara bukan lagi melihat masa lalu saudara. Tetapi mereka melihat ada Yesus di dalam diri saudara. Sehingga yang mereka rasakan, nikmati, saksikan dalam hidup saudara. Saudara menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Galatia 5 ayat 22 dan 23a tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah inilah yang harusnya keluar dari orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah roh ini akan kita hasilkan kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Kalau saat ini saudara belum menghasilkan buah-buah roh ini, saudara masih hidup sampai sekarang, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk menghasilkan buah. Sudah perhatikan di dalam Injil Lukas tadi 13 ayat 6-9. Apa kata tukang kebun itu? Tuhan, saya akan memupuk, saya akan membersihkan pohon ara. Saya akan memberikan dia pupuk supaya tahun depan dia bisa menghasilkan buah. Kalau tahun depan tidak menghasilkan buah, maka pohon ara ini akan saya tebang. Bapak, Ibu, Saudara, ini bicara kesempatan. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, jangan-jangan ini tahun terakhir kita. Dan Tuhan melihat kita belum menghasilkan buah, cilaka kita. Makanya saudara, kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini, masih hidup, ini berarti bicara kesempatan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap buah-buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama, buah pertobatan. Saudara, buah pertobatan ini saudara yang harus pertama kali keluar di dalam kehidupan kita. Orang melihat kita berbeda dengan kehidupan masa lalu kita. Kita menjadi manusia yang baru, hidup baru, lahir baru. Itulah buah pertobatan. Buah yang kedua yang harus kita hasilkan adalah buah-buah roh. Yang tadi saya sudah bacakan buat kita sekalian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus terekspresi keluar di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Itulah buah-buah yang harus kita hasilkan. Buah-buah roh. Yang ketiga yang harus kita hasilkan
adalah buah-buah atau jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menanam pohon mangga, pasti dia akan menghasilkan juga buah mangga. Dia jatuh ke tanah, dia bertumbuh, dia tumbuh sebagai pohon mangga yang baru. Saudara, orang percaya yang harus dia hasilkan yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Saudara, pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara memenangkan jiwa bagi Kristus? Di saat saudara memenangkan jiwa bagi Kristus, itulah buah saudara. Buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan kalau kita tidak menghasilkan buah ini bahaya saudara. Bahaya. Kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu saudara, mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa bagi Kristus. Ada banyak orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, teman, sahabat kita, yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan mereka tentang Yesus. Tugas kita adalah pergi memberitakan. Urusan dia dengan Tuhan adalah ketika dia percaya atau tidak. Itu bukan urusan kita. Makanya jangan paksa-paksa orang untuk percaya kepada Tuhan. Semakin saudara memaksa, orang itu akan semakin pergi, semakin lari. Tapi di saat saudara menyerahkan kepada Tuhan, biar dia yang memilih, percaya atau tidak. Itu bukan urusan kita, tapi urusan orang itu dengan Tuhan. Urusan kita, pergi, memberitakan kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 buah ini yang harus kita hasilkan. Buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Haleluya. Seseorang yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalamnya, pasti akan semakin hari, semakin menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Tuhan. Tambah hari tambah cinta Tuhan, amin. Tambah hari tambah sukacita melayani Tuhan, tambah semangat, tambah hari tambah merasakan sukacita damai sejahtera. Karena hidup di dalam Tuhan, ada damai sejahtera, amin. Tambah hari tambah sabar, tambah hari tambah murah hati, suka membantu, tambah hari hidupnya semakin baik. Hidupnya jadi berkat. Tambah hari setia kepada Tuhan. Tambah hari setia kepada pasangan. Setia dalam pelayanan. Tambah hari tambah lemah lembut. Tambah hari tambah menguasai diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah-buah ini di dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, anggaplah ini adalah kesempatan terakhir dari Tuhan untuk kita, agar tahun ini kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka berakar kuat di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Mau berdoa untuk semua pendengar, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Khusus untuk hari ini jemaat yang meninggal dunia atas nama Made Anom Wismaya, Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati untuk proses, untuk ibadah penghiburan dan pemakaman. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kakak ipar kami, Reki, Wisan, yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.